peresmian perpustakaan Jenius, ya Pak ya, Jenius, dan ruang belajar serta doormas yang sudah merupakan inovasi daripada rutan kelas 1 Pekanbaru. Dan ini semua tentu untuk meningkatkan warga binaan yang ada di sini. Kalau berbicara tentang perpustakaan, tadi kita melihat bahwa perpustakaan itu untuk semua masyarakat. Jadi bukan yang di luar sana saja yang harus menikmati perpustakaan. Teman-teman dan saudara-saudara kita yang pembinaan di sini juga harus mempunyai kesempatan untuk memiliki ilmu pengetahuan. Karena perpustakaan itu identik dengan ilmu pengetahuan, ilmu. Nah, kalau di dalam pendidikan disebut adalah jantungnya pendidikan. Nah, tentu kita apapun kondisinya kita harus tetap meningkatkan daripada kita semua ya, baik itu teman-teman yang di sini tentu mempunyai, saya yakin mempunyai keahlian-keahlian tertentu yang bisa dikembangkan selama berada di sini, dan tentu keluarnya akan bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan di luar. Nah, kami sudah ada hubungan yang hirarki dengan rutan kelas 1 ini, karena sebelumnya juga sudah ada perpustakaan yang Pak Nibro ya. Nah, teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan di rutan ini. Dan banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Kami juga mempunyai perpustakaan keliling Pak, jadi bisa dibawa ke sini, tentunya disesuaikan dengan kondisi teman-teman binaan, buku-buku apa, koleksi apa yang harus kami bawa nantinya untuk bisa dibaca oleh teman-teman di sini. Nah, perpustakaan Suman AS mungkin semua mudah-mudahan sudah tahu bahwa berada di Jalan Sudirman yang bangunannya berbentuk rehal atau buku yang dibangun oleh gubernur pada masanya Pak Rusli Zainal tahun 2008, dan ini sudah termasuk untuk yang ke-17 tahunnya. Dan itu mempunyai buku lebih kurang koleksinya 68.575 judul dari semua klasifikasi, baik itu dari kesehatan, hukum, ekonomi, pertanian, agama, dan lain-lainnya. Jadi itu tentu maksudnya disiapkan oleh pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan buku atau baik itu anak-anak berusia sekolah maupun masyarakat umumnya. Dan kegiatan-kegiatan literasi banyak yang dilakukan di sana. Nah, mungkin kita juga bisa bekerja sama dalam hal bagaimana nanti tentang perimigrasian. Nah, mungkin paspor di sini ya Pak Kementeriannya ya, imigrasi. Nah, betul. Jadi ada pembuatan paspor yang bisa dikolektif secara kolektif yang diadakan di perpustakaan Suman AS. Jadi perpustakaan itu bukan hanya untuk membaca dan menulis saja. Sekarang perpustakaan sudah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi apapun kegiatan pelayanan publik bisa dilaksanakan di sana. Jadi kegiatan-kegiatan literasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dapat kita laksanakan di sana. Jadi kami dalam tentunya secara tematik seperti pada Hari Buku Nasional kemarin kita melaksanakan literasi kopi. Nah, apa hubungannya kopi dengan perpustakaan? Memang tidak ada hubungan, tetapi literasinya kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kopi. Dan tentu narasumbernya bukan dari kita, karena kita tidak kompeten dalam hal itu. Kita memanggil narasumber yang berkompeten dalam itu, dan kami memanggil mengundang pada masyarakat untuk hadir. Literasi kopi, kemudian ada literasi fotografi. Nah, maksudnya apa? Masyarakat diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, dan nanti kelanjutannya untuk literaturnya atau referensinya bisa dibaca di perpustakaan. Sementara untuk kelanjutan teknisnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman narasumbernya yang pelaksananya. Nah, ini ya, jadi bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan.
Dan kita selalu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi ini merupakan suatu MOU merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat buat kedua belah pihak, bisa memanfaatkan tentang apa yang harus disampaikan kepada masyarakat dari Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dari Rutan, untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, itu kita juga mempunyai podcast yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kami juga mempunyai tanggung jawab bagaimana mengadakan kegiatan-kegiatan literasi di seluruh sektor. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Dan selain buku tercetak, kita mempunyai buku digital, e-book, yang kita sebut dengan e-Riau. Nah, e-Riau ini dapat diaplikasi diunduh di App Store dan Play Store. Jadi tidak ada nggak bisa dengan iPhone bisa. Itu semua sudah bisa diunduh. Dan ini tentunya bagaimana meningkatkan akses untuk membaca kepada seluruh masyarakat di mana saja, kapan saja, dan itu bisa dilakukan. Jadi tentunya ini untuk meningkatkan tingkat gemar membaca masyarakat, sehingga indeks pemasyarakat literasi masyarakat kita akan lebih tinggi. Nah, jumlah koleksi bukunya 2.275, cukup banyak. Meskipun itu masih perlu ditingkatkan, itu judul buku. Nah, izin Pak Kanwil, Perpustakaan Suman HS juga sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum HAM. Waktu itu masih menyatu ya Pak ya, Hukum HAM, yang diserahkan pada tahun 2024 akhir yang lalu, yaitu perpustakaan dengan layanan publik berbasis HAM. Nah, ini yang kami terima dari Bapak Menteri 3 di Desember ini. Dan itu adalah layanan yang dilakukan untuk jadi tidak ada satupun masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan perpustakaan tersebut. Kemudian ada juga dengan masyarakat layanan rentan, yaitu teman-teman difabel kita, saudara-saudara difabel kita itu sudah dipersiapkan juga layanannya. Jadi ini semua bisa diakses oleh siapa saja sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, dan ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 ya, untuk perpustakaan. Nah, kami tentunya sangat senang sekali Rutan Kelas 1 mempunyai perpustakaan. Mudah-mudahan kerjasama ini akan bisa berlanjut dengan kegiatan-kegiatan literasi yang dapat kita lakukan secara kedua belah pihak, dan tentu akan diikuti oleh rutan lainnya. Kan ada rutan anak, rutan perempuan. Nah, kalau rutan anak lebih enak lagi Pak, karena ada pendongeng, jadi memberikan sesuatu kepada anak-anak sehingga mereka juga membuka wacana untuk membaca, kemudian mendengarkan dongeng, sehingga hari-hari mereka tidak hanya di lingkungan di rutan saya. Bapak masyarakatan,